Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada materi kali ini, saya dan juga teman-teman saya akan membahas hal yang paling mendasar bagi kita berbangsa dan juga bernegara. Apa sih? Yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya mengajak satu pemikiran sederhana aja. Apa sih yang membuat Indonesia tetap berdiri sebagai satu negara hingga hari ini? Meskipun memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, budaya, dan juga agama yang berbeda. Kalau kita melihat berbagai konflik yang terjadi saat ini, yang pernah terjadi di banyak negara itu kan bisa menimbulkan pepecahan gitu loh. Namun Indonesia itu tetap memiliki satu identitas nasional yang mampu menyatukan seluruh perbedaan tersebut. Jawabannya adalah Pancasila. Pancasila bukan hanyalah lambang negara ataupun kelima sila saja yang kita pelajari di zaman sekolah dasar dulu. Pancasila merupakan kesepakatan nasional atau National Consensus yang menjadi fondasi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, memahami Pancasila tidak cukup hanya dengan menghafalkan 5 silanya saja. Yang jauh lebih penting adalah memahami mengapa Pancasila dipilih sebagai dasar negara dan bagaimana proses lahirnya, serta mengapa hingga sekarang nilai-nilainya masih relevan di tengah perkembangan zaman. Maka dari itu, saya juga bersama teman-teman saya akan membahas secara bertahap, mulai dari pengertian, sejarah, landasan yang mendasarinya, hingga bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sekarang. Membahas pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum memahami lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Namun, makna Pancasila tentu tidak berhenti pada arti dan bahasanya. Menurut Nato Nogaro, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang menjadi pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila bukan sekedar kumpulan nilai moral, melainkan menjadi fondasi filosofis yang memberikan arah terhadap seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu apa sih yang disebut dengan dasar negara? Dalam ilmu ketatanegaraan, dasar negara adalah forma fundamental yang menjadi sumber bagi seluruh penyelenggaraan negara. Sama seperti fondasi pada sebuah bangunan dasar. Dasar negara menentukan arah, tujuan, dan batas-batas dalam menjalankan pemerintahan. Tanpa dasar negara yang jelas, kebijakan yang dapat dibuat akan mudah berubah mengikuti kepentingan politik sesaat dan kehilangan orientasi terhadap kepentingan negara. Karena itu, ketika Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, seluruh penyelenggaraan negara mulai dari pembentukan undang-undang, penyusunan, kebijakan publik, hingga pelaksanaan pemerintah harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang menarik adalah, Pancasila tidak lahir dari pemikiran satu orang ataupun dari ideologi negara lain. Seperti yang dijelaskan oleh kalian, Pancasila merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai budaya, agama, dan pengalaman historis bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila berasal dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri, sehingga mampu diterima oleh seluruh elemen bangsa. Inilah yang membedakan Pancasila dengan banyak ideologi lain. Jika beberapa ideologi lain dibangun dari teori tertentu, maka Pancasila lahir dari realitas sosial bangsa Indonesia. Setelah memahami pengertiannya, kita perlu mengetahui bagaimana proses lahirnya Pancasila. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana proses lahirnya Pancasila. Pancasila lahir melalui proses dialog dan musyawarah yang cukup panjang. Hal ini yang menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, semangat demokrasi dan persatuan telah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahun 1945, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah satu tugas badan ini adalah merumuskan dasar negara yang akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Selanjutnya pada 22 Juni tahun 1945, dibentuk Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta.
Kemudian dilakukan penyempurnaan sila pertama dengan menjaga persatuan bangsa. Akhirnya pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dan dimuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai hasil kompromi politik yang mengutamakan kepentingan nasional dan kesatuan Indonesia. Mengapa Pancasila dipilih sebagai dasar negara Republik Indonesia? Karena Pancasila dipilih mempunyai 3 landasan yang sangat kuat. Yang pertama ada landasan historis, nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Misalnya seperti budaya gotong royong, musyawarah untuk mencapai mufakat, sikap toleransi, dan juga semangat untuk kebersamaan. Jadi, Pancasila tidak lahir dari luar negeri, melainkan lahir dari nilai-nilai yang sudah menjadi bagian bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah landasan filosofis. Pancasila menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia karena isinya nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dengan masyarakat, dan dengan negara. Kelima silanya juga saling melengkapi karena bisa menjadikan kehidupan lebih rumput, demokratis, dan menjunjung tinggi kemanusiaan, dan mengarah ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada landasan yuridis. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat kuat karena tercantum pada alinea keempat pembukaan 1945. Pancasila menjadi sumber hukum di Indonesia. Jadi artinya semua undang-undang dan kebijakan di Indonesia harus menyesuaikan nilai-nilai dari Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena cocok dengan sejarah dan karakter bangsa Indonesia. Juga mempunyai nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup dan juga mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki beberapa kedudukan penting. Yang pertama sebagai dasar negara, artinya semua kebijakan dan aturan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebagai ideologi negara, artinya semua pedoman Pancasila harus sesuai dengan nilai Pancasila untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi semua aturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya bermusyawarah, saling menghargai, dan menjaga persatuan. Terakhir, Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua aturan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi intinya, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga menjadi pedoman hidup bangsa dan bernegara agar terciptanya masyarakat yang adil, bersatu, dan saling menghormati. Makna-makna nilai Pancasila. Pancasila itu punya 3 tingkatan nilai. Yang pertama, ada nilai dasar. Nilai dasar itu mencakupi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Yang kedua, ada nilai instrumental, yaitu aturan atau kebijakan yang dibuat berdasarkan nilai Pancasila, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada nilai praktis. Nilai praktis itu penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, kelima sila Pancasila ini saling berhubungan atau saling berkaitan. Mulai dari menghormati Tuhan, hargai sesama manusia, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, hingga mewujudkan keadilan sosial. Dan juga ada implementasi Pancasila. Penerapan Pancasila bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti di kampus, di masyarakat, dan juga di pemerintahan. Kalau di kampus itu misalnya menghargai pendapat teman, jujur, dan aktif dalam kegiatan. Kalau di masyarakat, dengan gotong royong, saling membantu, dan menghargai perbedaan. Sedangkan di pemerintahan melalui pelayanan yang adil, penegakan hukum yang baik, dan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat. Intinya, mengamalkan Pancasila adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah. Pancasila masih penting banget di zaman sekarang. Pancasila tetap relevan, tapi tantangannya makin banyak gara-gara adanya globalisasi, korupsi, intoleransi, dan berkurangnya sifat gotong royong. Salah satu contoh paling nyata adalah penyebaran hoaks di media sosial. Banyak orang yang asal share info tanpa dicek dulu kebenarannya. Jadi bikin salah paham
dan berantem. Penyebaran hoaks ini melanggar sila kedua, yaitu merugikan orang lain, sila ketiga merusak persatuan, dan sila keempat, para kita harusnya mengambil keputusan pakai fakta, bukan berita palsu. Solusinya, kita harus lebih bijak main media sosial, kritis dalam menerima informasi, dan beneran mempraktikkan nilai Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Pancasila merupakan fondasi utama ideologi dan kompas moral bangsa Indonesia yang lahir dari proses sejarah yang panjang. Nilai-nilainya tidak boleh sekedar menjadi simbol atau dihafal, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di berbagai aspek kehidupan, termasuk oleh generasi muda di lingkungan kampus dan masyarakat. Pada akhirnya, kekuatan bangsa Indonesia tidak hanya diukur dari kemajuan ekonomi atau teknologi, melainkan dari sejauh mana masyarakat mampu menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Sebelum kami mengakhiri video pemaparan materi kali ini tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, baik, kita akan menarik sebagai benang merahnya, yaitu dari materi ini dapat kita pahami bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara atau simbol yang dihafalkan, tetapi pedoman hidup yang lahir dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri. Meskipun zaman terus berubah, nilai ketuhanan kemanusiaan, persatuan musyawarah, dan keadilan tetap menjadi arah dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi, tugas kita bukan hanya memahami Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap bersatu dan terus berkembang. Baik, sekian dari materi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.